Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Fitriani SPD. Saya berasal dari Depok. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Di SMA Islam Terpadu Rafflesia Depok, saya mengajar mata pelajaran biologi yang mana sejalan dengan prodi yang telah saya tempuh di PPG dalam jabatan 2022 di LPTK Undiksa. Untuk nomor peserta sendiri adalah 2015093213. Dan untuk kali ini pada tanggal 12 Juni 2023 pada hari Senin, saya akan melaksanakan proses perekaman video pembelajaran pada materi sistem ekspresi khususnya pada submateri ginjal yang mana akan dilaksanakan di tempat saya mengajar, yaitu di SMA Islam Terpadu Rafflesia Depok. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana kalian kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat. Nah, Ibu mau nanya, ini kayaknya ada satu yang kosong, ada yang nggak masuk ya? Iya. Siapa? Si Andromeda ya? Iya. Kemana dia, sakit atau bolos lagi? Sakit ya. Jadi kita doakan untuk Andromeda biar cepat sehat, cepat sembuh. Amin. Untuk hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita diawali dengan doa. Untuk Hamam, ketua kelasnya, silahkan untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa agar dimudahkan dalam memberi ilmu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Dengan diawali doa, mudah-mudahan hari ini pembelajaran yang akan dilaksanakan lancar ya sampai akhir. Amin. Untuk hari ini beberapa hal yang akan kita lakukan ya untuk hari ini. Jadi hari ini kita itu akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kalian sudah 2 kali ya menggunakan pembelajaran ini, dan mudah-mudahan nanti juga sama hasilnya ya, akan tercapai indikator pencapaian yang akan memang sudah Ibu rumuskan. Untuk PBL sendiri nanti kalian akan dihaturkan sebuah video dan kalian akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di video tersebut. Lalu nanti juga ada presentasi dari masing-masing kelompok. Siap untuk hari ini belajar? Siap. Siap Raffi? Siap, Bu. Siap. Nah, untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi ginjal melalui diskusi dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan urin melalui diskusi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ ginjal melalui diskusi dengan percaya diri. Peserta didik mampu menganalisis kelainan atau penyakit pada ginjal serta teknologi yang berkaitan dengan kesehatan ginjal melalui diskusi juga. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis kelainan pada struktur organ ginjal yang menyebabkan gangguan sistem ekskresi. Nah, dari tujuan yang tadi sudah Ibu paparkan, kalian berarti sudah bisa memahami ya apa materi kita hari ini. Nah, Ibu mau nanya dulu nih, tadi pagi atau hari ini kalian udah ada yang buang air kecil? Udah. Air kecil, buang air kecil itu berupa urin. Warnanya apa kira-kira urinnya? Ini. Ada yang kuning, ada yang mungkin ada yang kuning pekat, ada juga yang kuning bening, bahkan ada cenderung yang bening putih gitu ya, maksudnya bening seperti air putih. Nah, kira-kira kalau menurut kalian itu perbedaannya kenapa bisa seperti itu? Ada yang bening, ada yang keruh, ada yang kuning, tuh kira-kira apa? Minum air putih. Jadi air putih yang diminumnya ya banyak atau sedikit. Kira-kira kalian di sini sukanya minum air berasa seperti
seperti pop es, teh atau air putih nih? Air putih. Nah, betul, air putih itu harus dikonsumsi dengan kadar yang memang semestinya untuk kesehatan ginjal. Nah, itulah gitu ya. Nah, terus selanjutnya ginjal itu ada berapa sih dalam tubuh kita? Ada dua ya, ada dua, kanan kiri. Nah, di sini sudah ada perbandingan antara ginjal yang sehat dan ginjal yang tidak sehat. Kira-kira dapat dianalisis perbedaannya apa? Kalau menurut siapa yang mau membedakan antara ginjal yang sebelah kanan berarti yang sehat, yang sebelah kiri itu ginjal yang rusak. Berbeda tidak? Beda. Apa perbedaannya? Bentuk visual. Dari bentuknya, terus warnanya, betul. Teksturnya seperti kalau yang kanan yang sehat kan tidak ada bulatan-bulatan ya. Kalau yang sebelah kiri seperti ada benjol. Nah, warnanya juga pintar. Warna ginjal yang sehat lebih merah marun, sehat. Kalau yang rusak warna gelap ya, merah tetapi lebih hitam atau gelap, pintar. Nah, iya, dari kalian sudah melihat perbedaan ginjal yang sehat dan tidak sehat. Nah, berarti nanti kita akan hubungkan dengan struktur dari ginjal dan fungsinya. Itu ya, berarti gimana caranya biar ginjal kita sehat dan apa yang harus dihindari agar ginjal kita sehat. Nah, ginjal sendiri fungsinya tadi kan untuk apa? Sekresi, ekskresi atau mengeluarkan urin. Sistem ekskresi pengeluaran sesuai pada ginjal sebenarnya kalian kan sudah tahu ya. Ada 4 organ ekskresi. Ada kulit, pintar, hati, paru, terakhir ginjal. Dan pengeluaran sendiri kan ada 3, ada defekasi, ada yang terakhirnya ada ini ekskresi, terus yang satu lagi ada yang namanya sekresi, ada 3 ya. Dan yang kita bahas adalah yang ekskresi khususnya pada organ ginjal. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Selain itu, apa sih manfaatnya belajar ginjal kira-kira? Manfaatnya adalah karena ginjal itu salah satu anugerah dari Allah untuk kita, untuk manusia, yang mana dengan kita adanya ginjal dikasih sama Allah, kita harus menjaganya. Nah, mudah-mudahan setelah mempelajari hari ini kalian bisa tahu cara bagaimana menjaga ginjal agar tetap sehat gitu. Misalnya harus minum apa, makanan apa yang bagus untuk ginjal, minuman apa, kegiatan apa yang bagus untuk ginjal. Misalnya bergadang, bagus nggak nih untuk ginjal, seperti itu ya. Nah, jadi itu manfaatnya. Dan selain itu, ginjal ini kalau dianalogikan itu seperti mesin cuci. Karena apa? Karena untuk membersihkan apa? Membersihkan darah dalam tubuh kita. Karena urin yang dikeluarkan itu kalau tidak dikeluarkan akan jadi racun bagi tubuh kita. Jadi kalau dianalogikan, ginjal ini ya seperti mesin cucinya tubuh kita. Kalau rusak kira-kira gimana? Tidak berfungsi, berarti nanti akan ada gangguan terhadap tubuh kita. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, dan jangan lupa juga untuk KKM biologi seperti biasa berapa? 80 seperti itu ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini biar kalian semangat, kita ada games yang dulu, yang ice breaking yang dulu. Coba berdiri semuanya. Kamu sama Trisha. Oke, kita bentar ya, cuma 3 kali aja. Jadi kita mainnya tepuk, cerdas, cermat. Kamu yang sebelah kanan itu yang cerdas, yang sebelah kiri yang cermat. Jadi kalau ibu ngomong cerdas, yang cerdas harus mukul yang cermat, bukan mukul kepala ya. Mukul tangannya kayak gini, coba serang kayak gini. Kama, nah sama ibu contoh. Misalnya ibu gini, ibu cerdas, dia cermat. Kata ibu cerdas, berarti ibu harus mukul, kamu harus menghindar. Cerdas, nah gitu, paham ya? Ayo kita mulai. Boleh kalau kamu sama perempuan ya. Boleh Izati sama ini. Bertiga boleh nggak Bu? Boleh sama ini, boleh bertiga boleh. Mulai ya. Konsentrasi dimulai. Cermat.
kalian udah bawa handphone masing-masing kan? Keluarkan handphonenya. Ibu ada soal untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Ibu akan share di grup ya. Silakan dibuka handphonenya dan ibu akan nge-share soal Google Form-nya. Ini gampang kok soalnya. Oke, Bu. Oke. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, silakan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit ya. Karena soalnya tuh, silakan dikerjakan. Kasih nama, jangan lupa nama lengkap. Lalu silakan dikerjakan soalnya. Udah, Bu, udah. Wah, keren Fatih. Kira-kira berapa nilainya ya Fatih ya? 20. Gak apa-apa kan belum belajar ya. Nanti kalau udah belajar harus 100 ya. Iya, Bu. Udah semua? Udah, Bu. Siapa belum? Ya. Udah semuanya ya? Sudah. Nah, kalau udah semuanya, alhamdulillah sudah pretestnya. Sekarang kalian, ibu sudah bagi kelompok kemarin secara heterogen. Silakan kalian duduk berkelompok dan ibu juga akan membagikan LKPD ya untuk nanti kalian diskusi untuk permasalahan yang akan dipaparkan. Untuk kelompok 1 Raffi, kelompok 2 Fatih, kelompok 3 Hafiz, kelompok Hafiz. Terima kasih, Bu. Nah ya, silakan kalian sudah duduknya sudah berdekatan ya. Tinggal kursinya saja yang digeser atau diinikan. Boleh silakan untuk duduk kelompok dulu. Oke anak-anak, kalian sudah duduk berkelompok yang sudah dibagi secara heterogen. Untuk selanjutnya, langkah yang pertama, ibu akan memutarkan sebuah video yang mana kalian nanti harus menganalisis permasalahan apa yang kalian dapatkan dari video yang telah ibu tayangkan. Dan ibu juga sudah membagikan LKPD. Nanti di LKPD-nya dituangkan apa-apa saja yang memang diminta berdasarkan LKPD tersebut. Kalau misalnya ada kesulitan dalam pengerjaan, boleh nanti bertanya ya. Oke, Bu. Nah, sekarang kalian lihat dulu video yang memang akan ditayangkan. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak membuat para orang tua khawatir. Pasalnya, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut kini mencapai 241 kasus pada Jumat 21 Oktober 2022. Dari 241 kasus yang tercatat, 133 diantaranya meninggal dunia. Seorang ibu bernama Soliha menceritakan tentang keganasan gagal ginjal akut yang menyerang anaknya. Soliha bercerita, Askia, anaknya yang berusia 3 tahun, divonis menderita gagal ginjal akut stadium 3. Sebelum divonis dokter, Askia sempat mengalami demam hingga pilek. Bahkan Askia sampai muntah-muntah hingga tak bisa buang air kecil. Saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok, Soliha terkejut lantaran anaknya divonis menderita gagal ginjal akut stadium 3. Saat itu juga, Askia langsung dibawa ke ruang PICU untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Keesokan harinya, Askia langsung divonis gagal ginjal akut stadium 6. Dokter akhirnya memutuskan untuk merujuk anak Soliha ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hari demi hari, kondisi anak Soliha itu semakin memburuk. Askia bahkan sampai kehilangan ingatan dan berkurangnya penglihatan. Hingga akhirnya, Askia meninggal dunia pada Minggu 16 Oktober 2022. Nah itu, kalau kalian kurang jelas videonya bisa diulang lagi ya. Ibu udah kirimkan linknya untuk melihatnya. Nah setelah kalian melihat video tadi, jelas-jelas permasalahan yang satu yang bisa kalian dapatkan apa? Tentang apa? Tentang gagal tuh Rahma, tentang gagal ginjal akut pada anak. Terus apa lagi yang bisa didapatkan tadi setelah dianalisis? Kelompok 2 nih. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah yang pertama kan tadi gagal ginjal pada anak karena sirup obat yang mengandung
paracetamol, yaitu karena obat dalam paracetamol ini sediaan sirup tersebut mengandung dietilen glikol maupun etilen glikol. Oh iya, jadi sesuai video yang tadi, gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh dari mengkonsumsinya obat sirup gitu ya. Karena memang kemarin itu di Indonesia itu sempat viral ya, dan banyak sekali korbannya gitu untuk gagal ginjal ini. Nah, berarti permasalahannya sama kelompok 3 ya, tentang gagal ginjal akut pada anak, dan sesuai relevan dengan materi yang kita bahas hari ini tentang ginjal, yang mana di ginjal tersebut. Nah, setelah kalian mengidentifikasi tadi permasalahan, silakan buat pertanyaan ya. Kira-kira timbul pertanyaan apa nih? Tadi ibunya kan bilang apa tadi ibunya? Bilang katanya sudah nggak pipis-pipis anaknya. Pas diperiksa ternyata menderita gagal ginjal akut. Nah, berarti ada satu clue di situ. Nah, silakan kalian rumuskan permasalahannya dari permasalahan yang tadi dan dituliskan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Ibu kasih waktu ya. Nah, nanti Ibu tanya satu-satu tiap kelompok rumusan masalahnya seperti apa. Tuh. Nah, udah ya diskusinya. Coba Ibu mau kelompok ini kelompok ini rumusan masalahnya tadi apa? Atau pertanyaan apa yang memang timbul ya? Silakan. Dengarkan yang lainnya ya. Dengarkan ya. Silakan. Pertanyaannya adalah Berdiri. bagaimana struktur ginjal yang sehat dan tidak sehat? Ya. Apa penyebab ginjal akut pada anak? Ya, Dan solusi pengobatan pada ginjal akut. ya, jadi kelompok 2 ini merumuskan ada 3 pertanyaan ya. Ya. Kelompok 3 coba ada yang berbeda atau mungkin sama-sama, tapi coba dibacakan rumusan masalah dan pertanyaannya. Ibu, pertanyaannya apa saja kegiatan sehari-hari agar ginjal sehat? Ya, jadi apa saja biar ginjal kita itu sehat ya, tidak sakit. Yang Nah, kita lakukan sehari-hari. ya, kalian cari di internet, di buku, dan tadi Ibu juga sudah men-share modul dan bahan ajar untuk kalian mengisi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab sendiri dan solusinya apa silakan diskusikan bersama teman kalian. Jika ada kesulitan boleh silakan bertanya ya. Kan yang kelompok tadi strukturnya, mungkin ada yang bagaimana ginjal itu memproses urin, bisa menjadi urin seperti itu ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, cari di internet, lalu setelah itu nanti presentasi ke depan. Ya, silakan. Silakan diskusi dulu, Nak. Oke, jadi ini kan ada 3 pertanyaan ya yang tadi sudah. Ginjal bisa, nggak pakai ginjal juga bisa. Oh iya. Bisa. Tapi itu kenapa dia meninggal, Pis? Itu meninggal karena tubuhnya nggak kuat. Jadi pas lu tau ini nggak sih hemodialisis? Nah iya, transplantasi. Oh iya, nanti pas presentasi ini dibagi aja, dilepas. Ibu juga melakukan penilaian ya, penilaian kalian dari kerjasama tim. Nanti hasil LKPD juga Ibu nilai. Jadi penilaian sikap juga Ibu nilai juga ya. Oke, Bu. Kerja sama tim nih. Untuk presentasi nanti penilaiannya ada kerjasama, ada juga bahasa atau pengucapan ketika presentasi. Terus yang ketiganya kelengkapan dari materi, penguasaan materi, sama yang terakhirnya keaktifan ya. Kan kalian nanti harus bertanya juga ke teman kalian. Oke, Bu. Sudah selesai ya. Nah, sekarang saatnya untuk presentasi. Silakan. Presentasi kelompok 1, kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem ekresi. Yang lainnya perhatikan ya, sama nanti ada pertanyaan ya. Oke, Bu. Ya, silakan lanjut. Berdasarkan video yang kalian telah lihat, yang ditanyakan oleh guru, permasalahan apa yang
kalian identifikasi, yaitu gagal ginjal pada anak karena sirup obat. Yang kedua, itu ada sirup obat batuk pada paracetamol yang disebabkan karena obat dalam sediaan sirup tersebut mengandung dietilen glikol maupun etilen glikol. Yang ketiga, solusi pengobatan pada ginjal akut yang pertama adalah setelah presentasi kami tadi, ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan dari teman-teman sekalian. Boleh nanya. Ada di kelompok kita. Oh, dari kelompok pertama ya? Dari kelompok pertama dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amul Tabi dari kelompok 1. Saya ingin bertanya mengenai proses terbentuknya urin. Nah, proses terbentuknya urin kan ada 3 tuh. Ada filtrasi, ada reabsorpsi, sama augmentasi. Nah, tolong dong dijelasin tuh prosesnya kayak gimana aja. Oke, bagus banget nih pertanyaan dari siapa? Hama. Dari Tangan dong. Kelompok kita bakal jelasin ada 3 tahap ya tadi ya Kak Hamam ya. Yang pertama itu ada filtrasi, penyaringan, zat sisa metabolisme terjadi di simpai bomen. Atas pertanyaannya. Oke, mungkin sekian ya dari kelompok kami. Saya tutup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, keren ya. Nah, tadi sudah kita saksikan semua kelompok sudah presentasi ya. Yang terakhir tadi kelompok 2 dan semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya. Nah, dari tadi setelah diidentifikasi dan dirumuskan permasalahannya, kita coba klasifikasikan mana solusi dari permasalahan yang bisa kita laksanakan dan atau mungkin yang harus dilaksanakan oleh ahli seperti dokter atau rumah sakit ya. Jadi untuk menjaga kesehatan ginjal agar ginjal kita sehat, mungkin tadi teknologi sudah dipaparkan oleh kalian. Kalau untuk transplantasi ginjal, donor ginjal, cangkok ginjal atau mungkin cuci darah itu tidak bisa sendiri ya. Itu harus kita menghubungi ke yang memang ahlinya, ke rumah sakit. Bahkan tidak semua rumah sakit bisa ya kan. Ada beberapa yang bisa, ada yang tidak. Atau mungkin dengan cuci darah dan atau hemodialisis. Nah, yang bisa kita laksanakan sehari-hari untuk menjaga atau solusi dari penyakit ginjal yang pertama apa tadi? Mengkonsumsi air putih, apalagi yang kedua? Mengkonsumsi makanan sehat dan Mengkonsumsi makanan sehat. Yang ketiga? Bergadang, menjaga tekanan darah agar stabil. Ada lagi? berhenti merokok, Konsumsi alkohol, apalagi narkotika. Itu tidak boleh karena ginjal itu untuk istilahnya mengeluarkan racun. Kalau racun di tubuh kita semakin banyak, otomatis ginjal kita bekerja lebih keras. Kalau lebih keras, otomatis dia lebih berat kerjanya sehingga kemungkinan untuk rusak itu lebih besar. Nah, jadi udah belajar kalian sekarang, berarti kalian sudah bisa menjaga ginjal kalian. Tadi juga sudah dijelaskan struktur-strukturnya, ada medula, pelvis, dan korteks ya. Yang tadi itu, terus lagi ada juga glomerulus, capsula Bowman, tubul contortus distal, proximal ya, dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Atau nefron ini ya, tadi kan ada pertanyaan. Jadi ada 3 tahapan tadi, filtrasi, reabsorpsi sama augmentasi. Tepuk tangan untuk kalian semua dong. Alhamdulillah, mungkin untuk hari ini dapat dijalankan tadi pembelajarannya. Untuk selanjutnya, Ibu mau memberikan penilaian dulu ya, tadi sudah penilaian. Jadi sebetulnya kalian semua kelompoknya sudah baik, sudah melakukan diskusi. Tadi juga Ibu lihat ada pembagian, ada inisiatif dari kalian untuk membagikan masing-masing itu mengerjakan apa. Itu sudah levelnya sudah di atas, sudah bagus ya. Jadi kalian inisiatif untuk melakukan hal yang memang untuk memudahkan pekerjaan kalian, diskusi kalian. Jadi Ibu anggap semua kelompoknya sudah bagus dan mendapatkan nilai A. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Tadi sudah belajar banyak, udah presentasi juga. Sekarang siapa yang mau bantu
untuk membuat kesimpulan. Nah, kita coba bersama buat kesimpulan ya. Apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang mau buat kesimpulan? Ya Bu. Ya, Izati, berdiri silakan nak. Ya Bu. Jadi Kesimpulannya. pembelajaran yang saya dapat dari hari ini tuh saya belajar struktur ginjal. Struktur ginjal tuh ada medula, korteks, dan lain-lain. Terus saya juga belajar Ya, terutama untuk Izati. Nah, kira-kira masih ada yang kurang lengkap atau gimana? Silakan siapa yang mau menambahkan kesimpulan hari ini. Aku. Oh iya, Hama, silakan. Nah, jadi Iya. namanya adalah penyakit ginjal. Itu ada gagal ginjal akut, ada kanker ginjal, ada batu ginjal, diabetes mellitus, dan juga diabetes insipidus. Nah, solusi dari pengobatannya adalah ada 3 nih. Ada transplantasi ginjal, ada cangkok ginjal, dan juga cuci darah. Nah, ada hal-hal yang bisa menjaga kesehatan ginjal, Ibu. Ada mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, Ya. terus minum air putih yang cukup, menjaga tekanan darah tetap stabil, berhenti mengkonsumsi alkohol dan rokok, dan juga rutin olahraga. Ya, terima kasih Hama, tepuk tangan dong buat Hama. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai. Nah, tadi kan sudah ada pengetahuan awal, ada pretest. Sekarang kalian silakan kerjakan post testnya di Google Form ya. Handphonenya dibuka, Ibu sudah kirimkan soal post testnya dikerjakan. Nanti untuk penilaian pengetahuan di pertemuan hari ini. Ada siapa aja nih yang sudah? Saya. Dinda udah. Udah. Wah, nilainya rata-rata 80-90, keren. Nah, ini yang pertama ngejawab siapa nih? Hafiz. Ada 15 orang baru masuk nih. Ayo, ada 3 lagi, silakan. Nih nilai-nilainya ya. Nih, sudah ada pesan-pesanannya. Yang paling tinggi Nabila ya. Nabila Tasfiyatun Nufus. Alhamdulillah udah semua ya mengerjakannya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya, mau nggak belajar kayak gini lagi? Pakai PBL. Nah, untuk refleksi hari ini, silakan ungkapkan perasaan kalian ya. Kalau yang sedih kayak gini, yang senang kasih cinta atau love. 1, 2, 3. Makasih ya. Nah, untuk refleksi selanjutnya, Ibu agak bagikan ini, silahkan diisi. Yang merah untuk hal-hal apa yang kalian pahami dan hal baik yang telah kalian lakukan. Untuk yang kuning, hal apa yang belum dipahami dan hal yang buruk. Misalnya apa ya? Tapi mudah-mudahan nggak ada yang buruknya ya. Silakan bagikan ke temennya ya. Nanti ditempel di depan ya, satu-satu silakan. Atau bisa juga hal baiknya dari diri Ibu sendiri ya, dari gurunya. Ya Bu. Ya, silakan Dinda tempel. Ini yang pink dan yang yellow yang sebelah kiri. Yang yellow belum Bu. Ini dapat mengikuti. Yang gampang. Oh, belum. Ini belum. ini mengumpulkan Bu. Ya Allah. Bukan saya Yang hilang. rapi nak kayak gini berjalan ya, jangan. Bukan dong. Boleh. Oh, batuk Bu, maaf. Ya, tidak apa-apa. Jaga kesehatan ya, Rahma ya. Iya Bu, baik. Nah, berarti sudah ya. Dengarkan Ibu, refleksi sudah. Tadi sudah dituliskan apa yang sudah dipahami, apa yang belum, apa yang mungkin kalian dapatkan hal baik hari ini, apa yang belum bisa dituliskan. Untuk pelajaran selanjutnya, kita minggu depan akan mempelajari tentang sistem ekspresi pada paru-paru dan kulit. Dan nanti kita akan pakai PJBR, nanti kalian akan membuat project untuk membuat alat peraga pada paru-paru gitu ya, dan kulit untuk ekspresinya. Siap untuk minggu depan, dan hari ini sudah paham semua, tadi nilainya juga sudah bagus. Mungkin itu saja hari ini.
Semoga bermanfaat dan terima kasih semuanya. Kita tutup semuanya dengan doa dipimpin oleh Hamam. Silakan Hamam pimpin doa untuk hari ini. Kita baca wal asri ya. Ya, ayo. Karena kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengakhiri dengan membaca surat Al-Asr. Dimulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Hamam. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Hati-hati di jalan pulangnya. Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.